Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat Islam Lau, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai hukum melihat isi HP orang lain tanpa izin ya, teman-teman ya. Jadi ada aturannya, ada undang-undangnya. Nah, karena persoalan melihat isi HP orang lain tanpa seizin yang punya ini merupakan pelanggaran hak privasi ya, teman-teman ya. Jadi HP merupakan barang yang sangat privasi bagi setiap orang karena di dalamnya itu berisi data, bahkan hal-hal mengenai persoalan pribadi kita ya. Nah, jadi lalu bagaimana jika HP kita isinya dilihat orang tanpa sepengetahuan kita? Apakah bisa dituntut secara hukum atau bagaimana, teman-teman? Jadi, menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU 2008 ya, tentang perkara pengajuan uji material Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ya, ini diuji ya. Nah, MK memberikan terjemahan atas artikel 12 ya, Universal Declaration of Human Rights, atau artikel 12 UDHR yang artinya itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kata right to privacy atau hak atas privasi diterjemahkan sebagai urusan pribadi, masalah pribadi, sebagaimana tertera di dalam pasal 28G Undang-Undang 1945, teman-teman ya, yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, itu ya, teman-teman ya, isi daripada pasal 28G Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar ya, mengenai hak privasi. Nah, itu ya. Jadi kita berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi melihat, mengakses HP orang lain tanpa izin ini dapat dikatakan telah dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik orang lain dengan cara apapun, atas dasar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ya. Jadi di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE di situ menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, teman-teman. Nah, maka oleh karena itu jika ada yang melihat isi HP kita atau siapapun dengan cara apapun dan kita tidak menghendakinya atau mengizinkannya, maka perbuatan orang itu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 tadi
itu dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun ya. Ancaman pidananya 6 tahun teman-teman ya. Dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah teman-teman ya. Jadi ketika kita merasa keberatan terus kemudian tidak menghendaki seseorang melihat, mengakses isi daripada HP kita, handphone ya, maka itu dapat dijerat pidana. Kita keberatan ya, kita bisa menuntut secara pidana, kita laporkan. Nah, jelas undang-undangnya ya mengenai informasi transaksi elektronik ya. Ancaman pidananya itu ya paling lama 6 tahun, denda paling banyak 600 juta rupiah teman-teman ya. Jadi tidak boleh ya melihat, mengakses isi HP orang lain. Nah, itu ya ada ancaman pidananya, ada aturannya. Nah, ingat ya teman-teman. Nah, secara aturan di KUHP pun atau KUHP ya, di KUHP misalkan penyidik ya, penyidik itu tidak boleh menyita, melihat, mengambil isi HP seseorang. Bahkan pejabat yang berwenang pun ya itu tidak boleh melihat isi HP seseorang tanpa harus melalui proses penyitaan ya. Maka ya, dia harus terlebih dahulu melakukan permohonan izin ya, meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan suatu peristiwa tindak pidana. Nah, setelah mendapat izin dari ketua pengadilan, barulah penyidik boleh melakukan penyitaan. Nah, setelah disita dia berhak. Nah, ingat ya, setelah disita melakukan penyitaan itu secara sah, barulah dia boleh melihat, mengakses isi daripada HP tersebut karena dia telah melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang sah, yaitu dia melakukan permintaan izin terlebih dahulu. Nah, ingat teman-teman ya, tidak boleh melihat siapapun itu, meskipun kepolisian, penyidik atau aparat yang berwenang, tidak boleh mengakses, melihat isi HP orang lain tanpa harus melalui proses yang sah terlebih dahulu. Misalkan penyidik atau kepolisian ya, maka untuk melihat isi HP tersebut terlebih dahulu dia harus melakukan izin kepada ketua pengadilan negeri. Nah, setelah dapat izin barulah dapat melihat, mengakses apa-apa saja yang ada di dalam handphone atau isi handphone tersebut selama barang yang hendak atau akan disita itu ada kaitannya atau diduga kuat dengan suatu peristiwa tindak pidana teman-teman ya. Jadi ingat ya, hukum melihat isi HP orang lain tanpa izin yaitu dapat diancam pidana ketika yang punya atau pemilik handphone tidak menginginkan atau menghendaki barang atau HP-nya diperiksa atau dilihat oleh orang lain. Nah, oke teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai melihat isi HP orang lain tanpa izin ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, ingat ya teman-teman, apabila informasi ini, video ini bermanfaat untuk kita semua, khalayak umum, publik, maka silahkan di-share, lalu subscribe. Apabila ingin berdiskusi, ingin menyampaikan kritik dan saran, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Demikian. Ya.